Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kembali kepada Tuhan sebab kasih dan penyertaan Tuhan ada terus di dalam kehidupan kita. Sebab kita boleh berkumpul kembali di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan dan ini kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita beribadah, untuk sama-sama kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu untuk menyembah memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab kita boleh melewati sepanjang minggu ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bersyukur lewat ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bila hati terasa berat, rasa ragu mengerti beban, bukannya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
dengan kami percaya Tuhan, kalau kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, ini semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami untuk sama-sama saat pagi hari kami mau beribadah kepada Tuhan. Layakkan kami suci dan kuduskan setiap hati kami, supaya setiap Tuhan pujian kami, setiap nyanyian kami, setiap glory kami, nyanyian pujian kami boleh naik di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Semua yang terlibat di dalam pelayanan, umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati, mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sudah menguduskan ibadah kami pagi hari ini. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selalu duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Kita mau berserah bagi Tuhan. Tuhan kita yang besar namanya, besar kuasanya. Haleluya. Naikkan pujian besar dan perkasa Allah kita. Tuhan
Allah yang besar. Haleluya. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Sungguh firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Segala pujian ucapan syukur kami tunaikan kehadirat-Mu. Sebab sungguh kuasa-Mu terlebih besar dari segala sesuatu yang ada atas dunia ini.
Kuasa lebih besar mengatasi setiap persoalan permasalahan yang sedang kami hadapi. Kuasa-Mu terlebih besar untuk menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan. Engkau sanggup berperkara atas setiap kami. Mungkin di hadapan kami ada banyak kemustahilan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya ketika kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, gunung-gunung kemustahilan akan dapat kami lewati oleh karena kekuatan yang daripada Allah datang. Karena kekuatan yang daripada Allah yang akan memampukan setiap kami untuk hidup di dalam setiap kebenaran, dan kami dimampukan untuk melewati setiap persoalan dengan kekuatan yang selalu baru yang daripada Tuhan. Sehingga kehidupan kami akan terus naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali melintasi segala badai kehidupan, dan kami akan tetap kuat oleh karena Tuhan yang ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Berfirmanlah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Duduk. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita hari ini. Kita menemukan firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Beberapa kali saya membaca tentang kebenaran firman ini, dan semakin terus diteguhkan bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup, bagaimana kita sebagai orang percaya mengetahui posisi kita di hadapan Allah sebelum kita jatuh di dalam dosa. Siapa kita? Ya, kita Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Oke ya, Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca ayat ke-8, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 9, dan seterusnya sampai ayat yang ke-19. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa aku telanjang? Apakah engkau melakukan gangguan yang berubah? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ayat 13. Kemudian berfirman Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau lakukan ini? Bahwa aku makan Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, tertutuklah engkau di segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan menjalarkan rumah yang kau bagi kami, antara keturunan keturunannya, keturunannya yang kepala, Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan kata-kata kami dan mengatakan dari semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19.
Amin. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita lahir, kita melihat, kita belajar dari apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat di lingkungan kita biasanya itulah yang kita pakai dan kita gunakan. Seperti misal kebiasaan di dalam sebuah keluarga, secara otomatis akan kita pakai di dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang tua kita berbicara, ketika kita melihat kebiasaan-kebiasaan orang tua, ketika kita biasa melihat apa yang ada di rumah yang kita lihat, kita perhatikan, itu yang nempel secara otomatis. Ya, makanya biasanya pikiran-pikiran dan segala sesuatu yang berhubungan dalam hidup kita akan lebih banyak tertanam secara khusus di tengah-tengah keluarga. Setelah keluarga nanti muncul baru namanya ada lingkungan tetangga karena kita. Ya. Setelah tetangga kita ada pada mungkin komplek RT RW karena biasa bermain itu. Dan akhirnya itulah yang membentuk seseorang berperilaku, membentuk seseorang untuk mencari tujuan kehidupannya dan lain sebagainya. Maka orang bijak berkata, tunjukkanlah kepadaku 3 orang sahabat, maka akan kuberitahukan. Jadi dari di mana kita tinggal dan kita hidup, di sana kita bisa melihat orang itu akan bertumbuh seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah keadaan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita lahir, kita melihat apa yang kita lihat selama kita hidup. Dan itulah yang akhirnya tertanam di hati dan pikiran. Sehingga itulah yang terus membentuk gaya hidup, pikiran, dan tindakan. Makanya tidak salah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Manusia akhirnya hanya berfokus hidupnya kepada dirinya sendiri. Kenapa akhirnya kehidupan manusia hanya berputar pada beban demi beban, persoalan demi persoalan, persaingan demi persaingan, saling membandingkan. Ya kan, kalau kita lihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput yang ada di rumah. Kita melihat orang di sekitar kita hidupnya lebih mujur dan lebih baik daripada hidup kita. Akhirnya manusia mengejar apa yang dikejar oleh orang lain. Kalau orang lain, misal dalam mendidik anak, mereka mengejar supaya anaknya berprestasi dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai orang tua rindu untuk melihat hal itu. Tetapi ketika kita melihat anak-anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mulai kita bandingkan, oh anak itu lebih ya daripada anak dan lain sebagainya. Karena itulah yang biasa dilihat ketika kita ada dalam sebuah lingkungan dan komunitas. Tanpa akhirnya kita melihat sebenarnya janjinya Tuhan itu punya rencana apa buat kehidupanku, buat kehidupan keluarga. Nah, itulah yang akhirnya membuat kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, mereka hanya berkubang dan berputar pada hal. Seperti misalnya, lahir, besar, sekolah, kerja, menikah, punya rumah, punya anak, tua, mati. Anaknya akan balik lagi seperti itu. Anaknya yang tadi ditumbuhkan, ya begitu. Besar, bertumbuh, sekolah, kerja, menikah, punya anak, mati. Dan terus muter. Hanya itu yang dikejar dan akhirnya kehidupan manusia tidak lagi ada dalam rencana Allah. Dan banyak kehidupan manusia, baik orang yang percaya dan belum percaya, ketika mereka belum mengerti dengan jelas posisi mereka diciptakan oleh Allah.
maka selama kehidupan manusia itu akan menjadi sepertinya sia-sia, sepertinya hampa, sepertinya tidak berarti. Sekalipun sudah banyak hal yang dia peroleh di dalam dunia ini, banyak hal yang bisa dia miliki di dalam dunia ini, banyak kesenangan-kesenangan yang bisa dia raih selama dia hidup. Tetapi selama seseorang belum mengerti rencananya Tuhan atas kehidupan orang tersebut, maka hidup ini adalah sia-sia. Itu kata pengkhotbah, yaitu Salomo. Salomo sadar dia tahan Yesus. Dia menyesali perbuatannya itu di usia dia sudah tua. Masanya kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo ketika Salomo itu sudah tua. Kalau kita belajar tentang kehidupan Raja Salomo, betapa luar biasanya Salomo. Lahir dari anak Daud, bertumbuh dan hidup dalam lingkungan kerajaan, menikmati segala fasilitas kerajaan, kekayaan kerajaan, kenikmatan kerajaan. Sampai akhirnya ketika Daud meninggal, digantikanlah posisinya oleh Salomo. Tapi kita melihat bagaimana pembentukan proses kehidupan Salomo yang dididik oleh Daud untuk mengasihi Tuhan. Memang dia terbentuk. Akhirnya dia hidup mengasihi Tuhan di masa muda. Sehingga akhirnya ketika dia diangkat menjadi raja, Allah berkenan hadir atas kehidupan Raja Salomo. Dia memperlihatkan dirinya kepada Raja Salomo dan ia memberitahukan kepada Raja Salomo, kalau aku memberi sesuatu kepadamu, apa yang akan kau minta daripadaku? Nah, satu permintaan. Itu iklan chip ya. Aku beri kamu 3 permintaan ya. Kalau itu pasti dikabulkan. Mas Agus jawab apa? Ayo. Berikan 3 permintaan. Aku ingin ganteng. Oh, bisa ganteng. Aku ingin sugih. Oh, bisa sih. Ingin sugih. Agus ingin apa? Aku ingin selamat. Aduh, selamat dalam Tuhan ya. Iya. Oh, kalau Tuhan kasih ya, Allah didoa sungguh-sungguh sama Tuhan buat hadir. Nah, aku harap jawab apa? Oh, baik tahu ini. Oh, mau minta apa? Yang ingin selalu dekat sama Tuhan, diberi keselamatan. Ya, ada lagi itu tok ya. Oh, cuma 1 permintaan ya. Nathan yang mewakili si muda, ya Nathan. Aku berikan 1 permintaan. Kau jawab apa Tan? Belum kepikiran ya Mas ya, belum ya. Ya wes mewakili perempuan ya. Berarti coba. Aku beri 1 permintaan. Keselamatan, jawab selamat mesti selamat kok. Jawabnya selamat kafe terus ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Salomo sebagai seorang raja yang masih muda karena hatinya mengasihi Allah, dia diberi kepercayaan untuk menjadi raja. Tuhan memberikan amonah. Maka Salomo menyadari kalau kekayaan, kalau hal perkara yang paling mudah, yang paling sulit adalah mengatur dan memimpin kehidupan bangsa Israel. Musa saja gagal. Para hakim-hakim banyak yang gagal. Raja-raja sebelumnya banyak yang gagal ketika memimpin bangsa. Sehingga akhirnya Salomo cuma minta Tuhan, berikan hamba ini hikmat untuk menimbang segala perkara yang diadukan oleh Tuhan. Karena yang diminta Raja Salomo adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak umum diminta oleh manusia-manusia pada umumnya, sehingga Allah mengaruniakan kepadanya
segala sesuatu yang tidak diminta oleh Raja Salomo, termasuk. Jadi selama hidup, Raja Salomo menikmati hal-hal yang terbaik. Bahkan buat Salomo yang namanya emas itu benda biasa. Saking banyaknya waktu itu. Upeti-upeti dari kerajaan-kerajaan sebelah yang bergabung dengan kerajaan Israel, setiap tahun mereka akan membawa dan mempersembahkannya kepada Raja Salomo. Sampai dikatakan tempat minum Raja Salomo saja terbuat dari emas. Piring makan, sendok makan, semuanya terbuat dari emas. Karena kaya dan banyaknya harta Salomo. Tetapi akhirnya Salomo justru terjatuh di masa muda. Dia punya 700 istri. Gimana kalau saudara 700 istri? Bukan cuma 700 istri, ada 300 kuning, selir-selir. Jadi kurang lebih istri dan selir Salomo ada 1.000. Bingung ya, sekabupaten ya, sekecamatan lah ya, kelurahan lah ya, wis kelurahan kan gagal gereja langsung gede gitu. Belum anak-anaknya dan lain sebagainya. Raja Salomo menikmati apa yang dicari orang. Kan yang dicari orang di dunia ini cuma harta, tahta, cinta. Ya, makanya kejatuhan manusia hanya di 3 ini. Kalau nggak di harta ya di tahta, kalau nggak di tahta ya di cinta. Ya, ada orang yang kuat, wah godaan harta nggak masalah, yang wis biasa mungkin. Ya, tetapi belum tentu dia kuat di tahta. Jika dikasih jabatan, dikasih kehormatan, dikasih tempat, dikasih kepercayaan dan lain sebagainya. Ini. Tapi ada orang yang kuat di harta, ya dia nggak tergoda, ya. Disokok-sokok, ya wes gitu, pokoknya nggak kayak gini, dia tetap kuat. Tetapi orang ada yang kuat juga di tahta, dia dikasih jabatan, ya dia tetap rendah hati dan lain sebagainya. Tapi ketika dikasih cinta, ya, yang laki-laki ya, ditawarin ini wanita cantik, ya, wah pesona. Begitu juga yang wanita dikasih wah ini laki-laki ganteng dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh Salomo. Salomo menikmati segala hal yang dicari oleh manusia pada umumnya. Tetapi kitab Pengkhotbah mencatat di masa tuanya, di dalam segala kelimpahan yang dia nikmati, dia berkata apa? Segala usaha di bawah kolong langit, di sinar terik matahari, semua yang dikerjakan adalah seperti mencari. Ya, kekayaan yang dia punya justru membuat dia jauh daripada Tuhan. Inilah akibat dari kejatuhan manusia. Ketika manusia hidupnya terpisah daripada Allah, mereka tidak lagi mengerti apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia berjalan sesuai dengan apa yang dia pikir, sesuai dengan apa yang dia tahu selama dia hidup, sesuai dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Tapi ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, kita harus mulai berubah. Kita harus mulai benar-benar mengerti apa rencana semula Allah buat saya. Makanya penting setiap hari kita bertanya sama Tuhan. Janjinya Tuhan, aku ini mau dipakai untuk rencana Tuhan yang seperti apa. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah berkeluarga, Tuhan mau jadikan keluarga saya ini dibentuk dan diarahkan seperti apa. Bagaimana keluarga saya akan diarahkan
ditunjukkan ke jalur yang mana, sehingga akhirnya hidupku, keluargaku, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan hidupku dan keluargaku akhirnya bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Sekalipun kita sadar kita manusia hidup penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Makanya kenapa Alkitab ini ditulis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, dan saya ketika setiap kali merenungkan kebenaran firman, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, hidup manusia tidak susah, hidup manusia tidak serakah seperti sekarang. Hidup manusia semua akan berjalan harmonis. Nah, inilah yang terjadi ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Makanya perenungan kita hari ini berbicara tentang akibat kejatuhan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya tegaskan di sini, musuh utama manusia itu bukan iblis. Musuh utama manusia itu adalah diri saya sendiri. Berarti Bapak Ibu Saudara ngaku musuh terbesar hidup saya adalah diriku sendiri. Iblis itu hanya tukang ngompor-ngompori. Ya, pilihannya ada pada diri kita. Makanya kalau kita jatuh dalam dosa, jangan salahkan iblis. Salahkan diri saya, karena saya yang nurut perkataan dari iblis. Oh, sama iblis sama. Aku orang belum disalahkan. Itu akibat jatuh dalam dosa. Egois. Gak mau disalahin. Ya, pokoknya kamu yang salah. Baik itu iblis ataupun sesamanya. Ini setelah jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya 9 buah roh itu pengikat. Ya, buah roh yang ke-9 adalah pengendalian diri. Karena manusia tidak bisa mengendalikan dirinya ketika ditawarkan oleh iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Manusia mikir, oh iya, kalau aku jadi seperti Tuhan, pertama, aku gak perlu diatur oleh Tuhan. Yang kedua, aku orang perlu mengenal Tuhan ngomong apa. Karena aku sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau aku jadi seperti Tuhan, aku bebas. Tidak perlu ada aturan dalam hidup saya. Tanpa disadar manusia hanyalah ciptaan. Sama seperti iblis yang juga adalah ciptaan. Disitulah awal mula kejatuhan. Ingin menjadi sama seperti Tuhan. Makanya kalau kita sebagai orang percaya bangun pagi tidak berdoa, itu kita lagi ngomong sama Tuhan. Aku orang butuh Tuhan. Itu sederhana. Kalau Bapak Ibu bangun pagi tidak membaca firman Tuhan, itu tandanya aku orang butuh nasihat Tuhan. Cukup dengan pengalamanku Tuhan ngomongin orang doa beurek. Aku kemarin gak baca firman juga hidup.
Bahkan kemarin berkatnya akeh banget lewat doa. Bahkan kemarin aku dapat rezeki. Sekalipun orang baca firman, uripku lancar, ya, langgeng ayu. Daripada yang baca doa, yang baca firman, ku tambah dekat sama Tuhan. Masalahnya tambah akhir. Nah, itulah keadaan manusia. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, dia ingin jadi sama seperti itu. Makanya penting untuk setiap kita, betapa kita menyadari ketika kita bangun pagi, kita diberi nafas oleh Tuhan, kita bisa menghirup udara pagi di dalam kehidupan kita, kita sehat, kita ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Pagi-pagi kita sudah syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi. Dan kita jalani Tuhan ngomong, Tuhan mau bicara apa untuk hari ini. Saya berjalan dengan Tuhan. Kita ambil waktu, gak usah lama-lama, 5 menit saja. Doa 5 menit saja kita baca firman. Gak usah banyak-banyak, gak usah panjang-panjang kalau belum bisa. Karena apa? Kita sadar, saya butuh Tuhan. Itu bukti bahwa kita ada sedang dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa hidup saya sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Karena itulah yang selalu iblis tawarkan. Iblis selalu menawarkan kepada manusia supaya kamu gak perlu hidup dengan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan Yesus ketika datang di dunia ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada orang-orang yang selalu ada dalam kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran muncul? Karena mereka sedang berkata Tuhan tidak bisa apa. Tuhan tidak bisa berbuat banyak atas hidup. Hanya aku takut, aku khawatir. Karena Tuhan tidak bisa tolong saya, makanya aku takut dan khawatir. Karena Tuhan tidak bisa berbuat banyak, buktinya sudah sekian lama saya berseru sama Tuhan, tapi Tuhan tidak muncul tolong hidup saya. Aku takut, aku khawatir. Karena saya belum melihat Tuhan bekerja atas hidup saya. Itulah yang selalu ditawarkan oleh iblis, supaya manusia selalu curiga dengan Tuhan. Iya ya, kok Tuhan tidak mau? Makanya iblis menawarkan, maka 2 pengetahuan yang baik ini, supaya kamu gak harus bergantung sama Tuhan. Kalau kamu bergantung sama Tuhan kelamaan, maka ketika kamu makan buah ini, engkau akan tahu tentang pengetahuan yang baik dan jahat, dan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Jadi musuh utama kehidupan kita sebagai manusia adalah diri saya sendiri. Ketika kita mengenali musuh yang utama adalah diri saya sendiri, kita akan mulai belajar untuk cek hidup kita. Karena ketika musuh utama kita semakin kuat, biasanya yang akan hadir itu apa? Keinginan. Aku ingin ini, aku ingin lebih ini, aku ingin lebih ini, aku ingin lebih ini, aku ingin lebih ini. Dan ketika keinginan itu belum tercapai, manusia akan berusaha lebih keras lagi. Sampai akhirnya manusia lupa bahwa ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam kehidupan. Kadang keinginan itulah yang akhirnya menjadi beban di dalam kehidupan kita. Baru musuh yang kedua memang iblis. Dia akan selalu menawarkan hal-hal yang indah dan enak menurut daging. Ya, dia akan tawarkan terus. Sebenarnya pengen berpanen, ya, buruk cukup, masih berpanen, buruk cukup. Makanya hidup manusia tidak pernah cukup. Tuhan memberi perintah itu luar biasa sebagai ujian di dalam kehidupan manusia. Semua pohon buah
dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Dikatakan apa? Semua itu banyak. Bapak Ibu Saudara pergi ke pasar buah, banyak macam-macam buah. Ya, banyak ratusan buah ada di dalam taman itu. Nggak tahu bentuk buah macamnya ada berapa bentuk. Tapi sangat banyak buah makanan yang Tuhan sediakan di taman itu. Tapi hanya satu yang tidak boleh. Kita melihat bagaimana akhirnya keinginan manusia yang sebelumnya belum jatuh dalam dosa, tapi karena ada keinginan, maka akhirnya keserakahan muncul. Semua boleh dimakan, hanya satu yang jangan. Manusia masih ingin nyaplok yang satu. Jadi akibat dari keserakahan itulah yang akhirnya membawa manusia jatuh di dalam dosa. Keinginan akan terus tumbuh dalam hati dan kehidupan. Dan ketidakpuasan akan terus menghantui kita sepanjang hidup kita. Dulu gaji 500, ingin gajinya 1 juta. Gaji 1 juta, ingin gaji 2 juta. Udah dapat gaji 2 juta, ingin lebih lagi. Gaji 5 juta. Sudah gaji 5 juta, ingin lebih. Gaji 500 dulu cukup. Gaji 1 juta nggak cukup. Nambah gaji biasanya nambah gaya hidup. Itulah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia akhirnya membuat manusia tidak pernah puas hidupnya dengan segala sesuatu yang sudah dia miliki. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena manusia sudah tidak lagi menempatkan posisi. Apa sih sebenarnya rencana Tuhan buat saya? Ketika manusia kembali ada pada posisi untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jangan-jangan kamu ciptakan saya untuk rencana apa? Di sanalah kehidupan akan dimulai. Ketika kami mulai melayani, tentu sebuah pergumulan ya, tentang kehidupan, makan, minum, dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi satu pergumulan. Ya, belum kontrak rumah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita belajar untuk mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan, disitulah kami mulai belajar untuk menikmati panggilan Tuhan. Bahkan di dalam pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan dalam kami menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, di sana Tuhan melatih untuk kami menikmati setiap keadaan, baik pas cukup maupun berlimpah, baik dalam keadaan kurang maupun dalam keadaan melimpah. Tuhan mengajarkan sesuatu, sehingga akhirnya di dalam perjalanan ini, karena kami mulai mengerti, oh rencananya Tuhan, maunya Tuhan seperti ini, kami belajar untuk menurut. Ya sekalipun kadang ada yang namanya khawatir, takut, itu kadang muncul. Tapi akan segera terselesaikan ketika firman Tuhan atas panggilan dan rencananya diingatkan kembali dalam hidup kami. Tuhan beserta dengan kami selalu teringat dengan perkataan seorang dosen buat kami. Panggilan Tuhan satu paket dengan pemeliharaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam Tuhan, Tuhan jamin paketnya dengan kehidupannya dalam hidup Bapak Saudara. Amin. Makan, minum, kebutuhan hidup Tuhan jamin. Bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita.
Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia serasa tidak membutuhkan Tuhan. Makanya kadang ketika kita baru percaya Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan pasti, mungkin Bapak Ibu Saudara pikir, nah, pembicaraan sih apa itu? Pernah boleh, pernah mani, gondo amani, gun baca Alkitab mani, bahkan ini dia nih orang, ya, nah, Pak Pembicaraan mani, nyokan ini doa, pokoknya gondo amani. Aku Inggris baca Alkitab, baca Alkitab mani, kayak lama perjalanan dia nih. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Ketika manusia jatuh dalam dosa, memang untuk manusia kembali kepada rencana Tuhan, yaitu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan, salah satu cara untuk kita bisa berjalan melangkah bersama dengan baik adalah komunikasi. Ya, kalau suami istri nggak pernah ngomong, gue bingung. Ya, makanya keluarga yang harmonis biasanya ya komunikasi. Ya, saya kalau ada jam istirahat sebentar, ya WA, ya bisa WA kalau ada waktu sebentar bisa ada video call. Hanya cuma bilang selamat siang saya. Kalau kayak gitu aja, ya kadang cuma dikasih melet, dan lain sebagainya. Tapi itu cukup, ya. Kadang gitu, ya. Karena kalau pas ada kesempatan siang selesai makan, ya. Cuma kadang kan HP-nya dipegang Charles, jadi nggak dikasih-kasih. Kadang nggak dibalas-balas, ya. Tapi kadang saya WA, ya, sering, ya bukan sering, hampir setiap hari pasti siang. Ya. Kadang cuma bilang kangen nih, gitu aja. Itu sudah senang. Ya padahal tadi pagi baru ketemu, masa siang-siang bilang. Nah, tapi itu sebuah hubungan. Dan ketika kami menjalani itu saja, seringkali kami masih tidak sepaham. Seringkali kami masih banyak perbedaan-perbedaan di dalam diri kami, baik saat kami menentukan keputusan dan lain sebagainya. Karena harus ada debat dulu, harus ada marah-marah dulu dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Itu namanya sebuah hubungan harus berjalan dengan komunikasi. Dan itulah keadaan kita dengan Allah ketika kita jatuh di dalam dosa. Makanya jadi masalah kalau suami istri gak pernah ngobrol, gak pernah tanya-tanya, ya. Tapi kalau mau tidur istirahat, kami ngobrol. Hari ini ngobrol, dengerin yang kesel, mau pernah terus mau jujur, mau orang sih. Padahal nggak tahu. Tadi aku ngomong apa? Oh iya tadi yang saya sampaikan. Ya kamu ngomong ini kan? Bukan yang itu. Kalau kamu ngomongnya aneh banget, kan? Jadi tidurnya sebentar mau tidur. Terus kesel memang udah capek. Nah, tapi itulah sebuah hubungan. Sama dengan kita dengan Tuhan. Berdoa orang gelem, berbaca Alkitab orang gelem, berkata gelem. Ya, kalau udah ngomong Tuhan berkata, Tuhan lindungi aku, Tuhan pelihara aku. Tetapi untuk membangun hubungannya dengan Tuhan itu tidak. Nah, makanya betapa pentingnya ketika kita manusia sudah jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Allah yang tadinya memang sudah terputus. Istilahnya, kita mau ngomong sama kekasih hati kita yaitu Tuhan, ada penyambungnya, ada makcomblangnya. Makcomblangnya itu imam. Imam yang harus ngomong dulu sama Tuhan, ini Wijaya bawa perkumpulan, yang dibawa burung tepukur karena Wijaya miskin. Dibawa darahnya, ya Tuhan, ini Mas Agus datang bawa pergumulan, bawanya kambing, darahnya diteteskan, ya kau waktu nah imamnya orang ngomong darahnya kambing, ya. Tuhan sudah tahu ya, dia dibawa darah.
Tuhan, ya kan, Nangel datang bawa sapi, darahnya tidak kasih, ya, bawa perkebunan. Ada wakil, tetapi ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dosa manusia, hubungan yang tadinya terputus sudah dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah gampang. Masa sekarang sudah gampang mau ngomong aja males. Masa sekarang hubungan kita yang sudah dipermudah oleh Kristus di atas kayu salib, kita hanya tinggal berlutut, kita hanya tinggal berbicara kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Dia, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya di dunia ini kita tidak. Kalau kita rindu menikmati kembali suasana yang ada di Taman Eden, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan sukacita, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terputus, kehadirannya yang akan selalu mendatangkan damai sejahtera atas hidup kita, selalu ada dalam hidup ini. Bangunlah hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Memang kami sebagai seorang hamba Tuhan kadang harus membuat treatment, ya, seperti misal komunitas, kegiatan-kegiatan untuk kita belajar firman Tuhan. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu Saudara terbiasa, dan akhirnya ketika Bapak Ibu Saudara semakin dewasa di dalam Tuhan, dalam tanda petik, sekalipun nanti Tuhan izinkan untuk panggil saya kembali ke surga, Bapak Ibu Saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kenapa? Bapak Ibu Saudara bisa membangun hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Masalah yang terjadi pada bangsa Israel apa sih? Ketika ada hakim, bangsa Israel takut kepada Tuhan. Ketika hakimnya mati, bangsa Israel kembali kepada dosa. Ketika Israel kembali kepada dosa, rusak lagi, menderita lagi, dijajah lagi, susah lagi, teriak lagi kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan hakim lagi. Ketika hakim itu ada, hakim ini membawa bangsa ini kepada Tuhan, maka bangsa ini diberkati oleh Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika hakimnya mati lagi, bangsa Israel kembali. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Makanya saya rindu Bapak Ibu Saudara benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, menyadari bahwa hubungan yang putus itu sekarang sudah nyambung. Tetapi jangan seperti lagu yang ada di dunia, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Sekarang putus, besok nyambung lagi gitu. Tidak, ya, harus nyambung terus. Kalau kita nyambung terus dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti rencana besar Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita manusia tidak lagi hidup di dalam penderitaan, tetapi tetap ada di dalam segala pemeliharaan Tuhan. Akibat manusia jatuh dalam dosa, yang kedua adalah ketakutan yang hadir. Makanya kita sebagai manusia sering besok jika nyamuk CTS keluar, ya aku masih bisa berusaha bekerja untuk keluargaku. Tapi masih Bapak Ibu Saudara pernah memikirkan besok akan jadi seperti itu? Apa besok akan aku wis tua, gimana ya keluarga? Selalu ada ketakutan, selalu ada kecemasan, ya. Makanya saya sebagai seorang hamba Tuhan juga sama. Makanya ketika saya berpikir Tuhan melayani, ya, karena kami punya konsep mungkin dalam pelayanan berbeda. Saya bilang kalau istri mau melanjutkan dalam pelayanan tetapi hatinya di pelayanan, ya dipercayakan. Tapi kalau tidak pun, ya, karena pelayanan itu tidak harus diwariskan. Itu yang selalu saya katakan sama istri.
Bahkan ketika Tuhan kasih kepercayaan nanti keturunan, ya, bahkan mungkin dia punya panggilan untuk melayani, ya. Saya pun bilang sama istri kita nggak perlu, nggak harus memaksakan untuk diwaris. Bahkan kalau bisa kita harus mengajar, mendidik anak yang Tuhan percayakan untuk selama kita masih hidup memang kita akan menopang. Tapi dia harus belajar untuk merintis. Dia harus membuka pekerjaan Tuhan sendiri supaya dia tahu rasanya hidup dengan Tuhan di dalam panggilan Tuhan. Cuman bedanya kalau kita merintis kan kita dengan tenaga, dengan berjuang keras. Tapi kalau Tuhan kasih kepercayaan kita keturunan, kan kita yang support. Kita sudah izinkan Tuhan untuk buka jalannya, jadi nggak terlalu susah. Nah, jadi kadang kami pun berpikir seperti itu. Saya sebagai manusia, sebagai seorang hamba Tuhan, berpikir dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Ya, saya mikirin, ya minimal saya harus punya asuransi buat istri saya nanti. Ya, sehingga nanti ketika dia memang tidak hatinya tidak di pelayanan, dia mensupport pelayanan. Istilahnya ketika saya sudah Tuhan panggil, ya dia sudah dijamin hidupnya. Tidak perlu di dalam kesusahan. Tidak akhirnya harus ngotot-ngotot ke pelayanan inyong, ya agar pelayanan inyong hilang, konyong banget apa. Ya, saya selalu ingatkan, kita hidup bukan makan dari pelayanan. Kita hidup makan dari Tuhan. Pelayanan adalah jalan yang harus kita kerjakan. Tapi namanya ketakutan akan hari depan ada. Kenapa? Karena dosa. Tetapi semakin berjalan dengan Tuhan, maka yang tadinya ketakutan itu mulai Tuhan mulai pimpin, Tuhan mulai tunjukkan bagaimana kami harus melangkah, kami harus bergerak dan apa yang harus kami kerjakan ke depan. Dan akibat dari kejatuhan manusia adalah kesusahan di dalam hidup. Makanya kita sebagai gereja Tuhan, mari mulai ngecek di dalam hidup kita. Memang kita adalah manusia yang jatuh di dalam dosa, tetapi kita sudah bukan lagi di kubangan dosa. Sejak kita percaya kepada Kristus, hidup saya sudah menjadi anak. Sebagai tanda kita adalah anak Allah, hal yang paling utama muncul di hati dan hidup kita adalah damai sejahtera yang Maha Esa. Damai sejahtera akan selalu ada, bukan hanya ketika dompetnya tebal, ya, bukan hanya ketika tanggal muda, tanggal tua pun tetap damai sejahtera. Amin. Siapa yang di sini kalau tanggal 2 damai sejahteranya hilang? Aduh, dia bisa tanggal 2 gitu. Wah, ya kemarin ada yang bilang iya. Kalau tanggal muda, ya ada secerita. Kalau tanggal muda itu ya bisa tuh pagi es susu, siang es susu, sore es susu, ya, sampai tengah tanggal muda. Ya. Maksudnya di sini ya. Wah, pokoknya itu kalau masih tanggal muda itu bisa sehari 3 kali makannya ya gitu. Kalau bisa, tapi ada tanggal tua, ora jadi. Ya, yang biasa beli pagi, siang, sore, kalau udah lagi tanggal tuanya, udah ya. Karena kenapa? Ya memang berkurang ya. Tapi hatinya akankah ada tetap di dalam damai sejahtera? Tapi kita sebagai orang yang percaya, baik dalam keadaan apapun, susah, senang, menderita atau tidak, damai sejahtera akan tetap menguasai kita. Sukacita Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita, dan kita akan selalu melihat pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Jadi tidak ada istilah tanggal muda atau tanggal tua dalam hidup kita, karena kita selalu ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Setiap pagi berkat Tuhan selalu baru.
Bukan setiap bulan tanggal muda berkat Tuhan baru, tetapi setiap pagi berkatnya selalu baru. Jadi orang-orang yang hidup di dalam pemulihan yang seutuhnya daripada Tuhan, ia akan bisa melihat Tuhan di dalam segala kondisi dan keadaan apapun. Sehingga ketakutan, penderitaan, hubungan yang terputus dengan Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita. Kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan bahagia oleh karena berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapak dan saudaraku ya, dalam Tuhan yang perlu kita sadari memang ada orang-orang, tetapi dia sudah memulihkan setiap keadaan. Kita adalah memang kita pernah bersusah, tapi kuasa darah Kristus Allah setiap kehidupan, sehingga harusnya hari-hari ini kita selalu menikmati pemeliharaan yang selalu kita lakukan. Jangan takut, jangan khawatir, apapun keadaan, tetaplah berjalan bersama. Karena dia tidak pernah meninggalkan setiap
firman Tuhan, semua Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih segala firman, semua adalah kebulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kami selalu berjalan di jalanmu ya Tuhan. Untuk kami selalu menyatakan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau ini semakin dan semakin jalan Tuhan. Kalau kami harus selalu dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan dalam Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu sertai kami Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Oh bukan yang Bapak kami dan semua buat ini Tuhan. Dan juga buat saudara-saudara kami Tuhan yang tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan kawan satu persatu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahkan dalam mereka Tuhan. Oh yang sakit Tuhan. Oh kiranya Tuhan sembuhkan Tuhan. Oh Yesus kami percaya Tuhan. Ada sembuhan daripada bisa dapat terjadi bagi kami semua Tuhan. Yang mana masih sakit penyakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bagi yang ekonominya lemah Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan Tuhan. Kalau kami mampu Tuhan. Kami tahu Engkau Maha Kaya Tuhan. Oh Tuhan kami. Selamat kami. Oh haleluya. Terima kasih. Kami bangga memiliki Allah Tuhan Yesus. Kami bangga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga akan tetapi yang telah di tempat ini dengan keluarga ya Tuhan. Tuhan akan tetapi Tuhan semuanya ya Tuhan. Berkasih dengan berlimpah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tempat ini Tuhan Yesus. Oh akan hadirkan Tuhan baru Tuhan. Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan penuhi tempat ini ya Bapak. Dengan kuasa dengan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas firman Tuhan. Janganlah kami pulang dengan tingkat apa ya Tuhan. Kami mendapat firman daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kesempatan siang hari ini Kau sudah memberkati kami di dalam ibadah kami berterima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Sonia Pabion bersama dengan keluarga mereka yang sedang isolasi mandiri. Tuhan yang terus memberi kekuatan kesehatan untuk menyelesaikan isolasi mandirinya karena kekuatan dan kemampuannya daripada Tuhan. Dan ketika besok hari Senin rencana akan tes swab kembali, kami percaya hasil negatif adalah milik bagian bagi keluarga ini. Terima kasih Bapak. Begitu juga untuk kami semua, memelihara Tuhan turun atas setiap kami. Chris yang sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan juga yang menjamah memulihkan kesehatan dari Chris. Begitu juga
juga kami berdoa secara khusus untuk anak-anakmu, baik Leli dan Dian yang usianya Tuhan sudah tambahkan kembali 1 tahun. Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka di dalam perkembangan umur yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan terus akan memakai, memberkati, bahkan di dalam studinya Tuhan terus memberkati kedua anakmu ini sehingga mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa dan negara ini, bahkan bagi kerajaan Allah. Untuk itu kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat siang hari ini. Kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang memberkati. Akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau untuk terus naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau pada waktu keluar masuk rumah. Diberkatilah lumbungmu penuh limpah dengan segala berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani limpah atas hidupmu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat daripada Allah Bapa, kasih yang bertuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai hidup kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Hanya berkat dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih.